Semuanya, kembali lagi bersama aku live untuk ngebahas tentang Wisely Academic Fellowship. Nah, sebelumnya teman-teman, saya ngasih tahu juga bahwasanya sebenarnya apa sih program dari aku pribadi di Instagram aku sendiri. Kalau misalnya setiap hari Minggu ya pantengin aja jadwalnya yang biasanya aku pasang di story. Itu biasanya aku ngadain bincang-bincang ya, nggak cuma sekedar bincang ataupun ngobrol dalam tanda kutip kayak nggak berisi, insya Allah berisi, dimana biasanya aku menghadirkan lawan bicara aku, yaitu teman-teman aku yang menurut aku hebat banget gitu. Salah satunya kali ini itu aku ngadain namanya Yunita ya, Yunita Lestari, Yuni Lestari, kalau salah aku panggilnya Yuyun sih biasanya guys. Nah, Yuyun ini kemarin berkesempatan untuk ikut Wisely Academic Fellowship di Amerika Serikat. Wow, keren banget ya. Dia terbang ke Amerika Serikat. Nah, for information juga, sebenarnya Yuyun ini adalah teman aku waktu ikut PPAN bareng ya, pertukaran pemuda antar negara. Waktu itu barengan dengan Yuyun ini gitu ya. Nah, nanti aku pengen bahas atau bincang juga tentang PPAN yang dulu pernah kita ikutin bareng waktu di Jambi. Gitu ya. Sekarang ya 1 menit lagi ya aku bakalan undang dulu lawan bicara aku hari ini. Halo Ikhwan. Siapa sih namanya tuh? Iya ini ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran sebenarnya Wisely Academy Fellowship ini apa, mungkin teman-teman bisa pantengin dan juga nanti nonton setelah ini juga ya, pasti bakalan pasang di reelsnya aku. Ya, jadi teman-teman bisa bebas untuk akses buat nonton dari awal sampai akhir kalau ketinggalan. Kalau kebetulan mau gabung ya di situ juga bisa banget gitu gabung di live kita kali ini. Ubur 62. Halo Mister. Oh, Yuyun udah request nih. You guys. Go live with Yuyun. Sinyal bagus nggak ya? Oh bagus, alhamdulillah. Request to the end. Aku sudah pencet go live with Yuyun tapi nggak bisa. Aku invite Yuyun ya. Aku invite lagi. Oke. Halo Hasan, bagaimana kabarnya? Sianik. Ini sudah nggak tahu ya Yun, aku udah nge-send ke kamu. Aku udah invite nih. Saya just to invite, aku invite Yuyun ya. Nih, aku udah invite Yuyun lagi. Nah, baru bisa dong. Sinyalnya kali ya Yuyun ya? Mungkin. Suaraku kedengeran nggak ya? Sini agak... Suaramu kecil banget di sini. Oh. Aku nggak tahu. Ya, ini benar-benar kecil. Sekarang udah cukup jelas. Kedengeran nggak? Masih kecil banget. Ntar aku coba speakernya besarin lagi. Sekarang udah cukup jelas. Halo? Ya, kedengeran sih. Kayaknya lagi di tempat makan ya? Aduh, iya. Lagi di luar. Tadi ada acara keluarga. Lagi makan siang nih kayaknya. Ya, dan aku juga mohon maaf dengan waktu liburnya hari Minggu, ya kan? Yang anak kuliah ini sibuk banget. I know that. Status. Oke, itu bagaimana kabarnya? Aku alhamdulillah sehat sejauh ini, so far so good. Tony gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. I really miss you so much by the way because
might be in the class deh. In last year, oh iya. Kayaknya tuh 2019 ya, yang pas kita ikut PPAN bareng nggak sih? Iya, bener banget. Tapi waktu itu ya, jadi aku sebenarnya aktif juga kayak kita tuh pernah satu PPAN bareng. Iya, benar. Dan itu aku pernah izin, dan kita sama sekali unplanned tadi, nggak masuk apa ya, dibilang itu kayak nggak di tempat yang harusnya kita mau deh. Dan Yuyun pun pernah bilang ke aku, dan aku masih ingat banyak sampai sekarang. Ada Yuyun pernah bilang, cara kan, toh juga cuman kompetisi. Dari sini kita belajar bahwa kita harus mencari yang ini dan yang ini. Dan dengar Yuyun ternyata berangkat ke Amerika kemarin, dan wow, ini terbayar ya Yuyun ya. Alhamdulillah, rezeki. 2019 loh itu ya, kita memimpikan hal itu semua kayak itu, 2019 kan pengen ke luar negeri dengan membawa anak kita. Ya, yang pas yang pas kita 2019, yang pas Sony tampil ini ya, waktu itu ngedance Korea, terus ada ngedance yang cultural, itu aku suka banget sama aku malu. Ya itu keren banget sih. Tapi alhamdulillah sekarang kita bisa ngobrol lagi ternyata. Sumpah, gak jaga banget kita bisa ngobrol bareng lagi di luar sini, dan kita membahas topik-topik yang sebenarnya itu adalah kegagalan kita nggak sih? Bayangin nggak, kita pernah gagal di 2016, dan Allah ngebuahin hasil setelah beberapa tahun kemudian gitu, dengan memberangkatkan Yuyun ke Amerika dengan program Wisely Academic Fellowship, ya nggak sih? Benar. Halo Adel. Gak apa-apa Yun, minum aja, aku juga minum kayaknya. Hai Miss Yuyun, kayaknya nih fansnya Miss Yuyun ya. Iya. Miss Yuyun. Murid aku itu mah, aku sambil ngopi ya, aku ngantuk banget tadi soalnya. Aman, kita ngobrol santai aja. Nah, by the way, ini ngobrolin tentang Wisely Academic Fellowship ya, Yun. Sebenarnya aku tuh pernah daftar Wisely itu tahu banget banyak banget gitu. Ada yang fellowship, ada yang sharing konten dan sebagainya, kayak berhubungan sama kepemudaan. Ini kan audio ini ya, kalau Wisely itu dikhususin aja dan nggak jadi apa gitu. Karena memang dia juga programnya banyak, dan yang belum tahu itu kita TP langsung ke website Wisely-nya. Nah, ngomong tentang Wisely Academic Fellowship, itu belum bisa jelas ceritain itu sebenarnya apa? Tentang Wisely ya, program Wisely ya. Ya, betul banget. Kalau ngomongin soal Wisely Academic Fellowship, itu adalah sebuah program dari Department of State atau pemerintahan Amerika Serikat. Jadi program ini tuh pertama kali dibuat di zaman pemerintahannya Presiden Barack Obama waktu itu. Jadi beliau itu membuat program ini khusus untuk para young leaders yang ada di Southeast Asia. Jadi memang dikhususkan untuk mencari leader-leader yang ada di South Asia, dan untuk memberikan program seperti pelatihan short course untuk pemuda-pemuda pemimpin ini, supaya mereka pada saat pulang home country-nya nanti bisa jadi pemuda pemimpin yang lebih baik lagi. Dan programnya ini khususnya untuk academic fellowship menurut aku tuh sangat menarik. Kenapa? Karena programnya itu sangat sangat kompleks. Ada kelasnya, ada pembelajaran yang ada di kelas, ada juga program mengunjungi NGO di state tempat kita nanti, terus juga ada cultural exchange, yang mana itu menurut aku salah satu hal yang paling menarik ya, cultural exchange. Terus juga pada saat kalian udah selesai kegiatan pun, kalian akan banyak sekali ditawarkan sama kegiatan-kegiatan lain, khususnya untuk alumni, dan itu menurut aku ini adalah salah satu hal terbaik yang pernah terjadi di hidup aku. Aku bisa bilang kayak gitu, Supan. Ya, karena programnya tuh sangat, kalau kata orang Korea tuh debak banget. Aku enjoy banget programnya. Semuanya tuh difasilitasi dengan sedemikian rupa, fully funded. Kita bisa bawa 0 rupiah ke sana karena memang semuanya tuh udah disediain. Kalian tinggal menjalankan program, kalian tinggal ikut program, tinggal belajar, tinggal fokus, terus tinggal pokoknya tinggal persiapkan diri untuk belajar banyak di sana. Nggak cuma yang mereka sediain ya secara di kelas ataupun
di program mereka, tapi pada saat kalian di Amerika itu kalian bakalan belajar banyak hal banget yang pada saat kalian pulang kalian akan berubah pola pikirnya akan banyak hal, dan itu menurut aku salah satu oleh-oleh yang aku bawa ke Indonesia yang paling berharga menurut aku itu ya dari program ini. Ya, benar banget. Saya setuju banget dengan statement dari you tadi bahwasannya ketika kita udah jadi Wisely alumni, itu kita alumni itu kita bakalan jadi ini ya, kayak semacam anak hidup yang udah dididik, nanti ketika ada acara lagi, kita tuh bakal diikuti kembali dan itu free. Nah, ngomong tentang Wisely ini sebenarnya dari dulu aku pengen banget ikutin Wisely ini. Kenapa? Karena hal itu tadi. Jadi kalau misalnya satu aja udah aku lolos di salah satu event Wisely, itu bakalan kalau untuk diundang nih ada acara ini nih, nah, aku bisa tidak perlu kompetisi lagi, tinggal untuk hadirin acaranya aja. Karena memang udah ikutan dari alumni. Menarik juga ya. Nah, kemarin ngomong tentang Wisely Academy Fellowship, kita pengen cerita tentang ini dulu ya, keberangkatan kayak gitu. Apa sih yang, ataupun sebelum kompetisi, apa sih yang harus kita lakuin sehingga Wisely Academy ini melihat dia sebagai kandidat yang baik. Oke, mungkin kualifikasi kali ya, Sonia, kualifikasi dari kegiatan ini ya sebagai peserta. Seperti judul programnya atau nama programnya ini tentang leadership, jadi memang kualifikasi utamanya adalah kalian mempunyai kontribusi sebagai leadership di home country kita atau di negara masing-masing. Misalnya di Indonesia aku sebagai sebagai seorang leader di bidang kependidikan, di bidang literasi, yang memang aku membawa beberapa program yang aku pernah buat, dan juga aku membawa buku yang memang udah aku pakai dan udah aku implementasikan di Indonesia, khususnya di Jambi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian punya eager untuk belajar banyak banget, khususnya untuk non-profit organization, karena ini aku sendiri kan programnya itu civic engagement, karena ada 3 nih, civic engagement, ada environment, dan ada sosio. Nah, aku sendiri itu adalah di civic engagement, yang mana civic engagement ini adalah salah satu, kalau aku nggak salah ya dari yang aku pernah tanya, itu adalah program yang paling banyak peminatnya, yang paling banyak pendaftarnya. Jadi untuk civic engagement ini sendiri kompetisinya lumayan agak ketat karena banyak banget yang daftar. Jadi aku bisa bilang bahwa apabila kalian daftar ke civic engagement, pastikan kalian memang berkontribusi dalam civic engagement itu. Dan kalau aku pribadi ya nggak tahu kenapa aku pada saat daftar itu aku ikhlas aja gitu, karena ikhlas dalam artian aku udah berusaha yang terbaik yang aku bisa, menurut aku udah yang terbaik, dan pada saat menunggu pengumumannya aku udah berserah diri aja sama Allah gitu. Ikhlas deh gimana, karena pernah beberapa kali ikut program yang exchange gini juga kan, belum beruntung waktu itu dan udah beberapa kali broken heart. Tapi kali ini aku benar-benar ikhlas, gimana Allah kasih aja, dan memang itu sih ikhlas lah ya, pokoknya kalian punya kontribusi di bidang leadership, ikhlas, dan juga kalian jadilah diri sendiri. Kalian tunjukkan performa terbaik kalian pada saat mendaftar dalam mempersiapkan semua requirements-nya ataupun mempersiapkan interviewnya, itu semuanya harus maksimal. Paling tidak kalau memang kalian udah maksimal dan kalian belum terpilih, kalian tidak punya penyesalan lagi karena kalian udah melakukan yang maksimal gitu loh. Paling nggak seperti itu sih yang aku bisa bilang, karena aku pernah beberapa kali ikut daftar atau kompetisi yang memang aku ngerasa aku tuh udah bagus gitu ya, tapi ternyata kalau aku pikir-pikir aku tuh belum semaksimal itu, dan aku pada saat belum terpilih emang ada rasa sedih gitu kan, oh aku belum maksimal. Tapi di Wisely ini bukan hanya karena aku keterima ya Sony, tapi aku merasa bahwa aku udah tidak punya penyesalan apapun pada saat mendaftar gitu. Jadi kayak alhamdulillah udah selesai pendaftarannya, udah lupakan jika diterima rezeki aku, jika belum ya sudahlah gitu. Cuman ada berasa berdoa tuh pasti ada berdoa terus, itu sih yang aku bisa bilang. Oke, menarik ya, banyak banget sebenarnya aku pengen jabarin dari jawaban Mbak Yuni tadi. Kayak Yun menjawab bahwa yang pertama kita harus ikhlas nih, ya ikhlas ketika sudah daftar dari program itu, ya udah putusan maksimalnya udah selesai kita maksimalin, hingga urusan yang di atas. Ya kalau misalnya itu kan benar yang Allah SWT.
Nah, terkait dengan yang kedua ya, terkait civic engagement ya. Kan memang nggak semuanya itu harus keren gitu cara pemimpinnya. Tapi ada kepemimpinan yang unik juga dari kedua kepemimpinan itu. Nah, saya pengen tahu juga sebenarnya Yuyun itu sebenarnya kok project apa sih sehingga mereka tuh mirip Yuyun sebagai inisiatif leader yang bagus banget. Sorry, aku nggak bisa dengar, putus-putus. Oh, oke, ya aku ulangin ya. Kan tadi bahasanya engagement. Ini fokusnya ke anak muda yang punya jiwa leadership. Gitu. Nah, ngomongin tentang leadership, kan kita tahu bahwasanya orang punya kepemimpinan yang berbeda-beda. Apakah punya spesifikasi kepemimpinan seperti apa yang diinginkan oleh diri pada diri sendiri? Oke. Dan apa sih proyek Yuyun? Oke. Apa sih proyek Yuyun? Untuk program Wisely Academic Fellowship itu sendiri, itu kan range umurnya ada di 18 dan 25 tahun. Itu kan memang klasifikasinya memang young leaders gitu ya. Terus kalau misalnya ngomong spesifikasi dalam leadership, menurut menurut pandangan aku pribadi ya Son, karena di program kemarin itu tuh banyak banget jenis leader yang aku lihat. Maksudnya dari 22 orang ini, mereka tuh punya jiwa kepemimpinan yang berbeda-beda. Kenapa aku bisa bilang berbeda-beda? Aku sendiri kan backgroundnya itu pendidikan dan literasi, khususnya literasi bahasa Inggris. Sedangkan teman-teman aku ada yang berada di bidang mental health, ada yang di bidang kesehatan, ada yang di bidang human right, ada juga yang di bidang edukasi sama seperti aku, tapi dia mungkin edukasinya memang untuk anak rural area. Kalau aku kan bahasa Inggris ya, jadi beda-beda. Nah, tapi aku bisa bilang bahwa untuk di semua teman-teman yang lain itu punya kualifikasi yang pertama, yaitu adalah mempunyai jiwa kepemimpinan yang memang cukup kuat, di mana kalau menurut aku pribadi, kepemimpinan itu bukan hanya kamu menjadi seorang founder, bukan hanya kamu menjadi seorang leader, ketua dari suatu organisasi, bukan seperti itu. Tapi menurut aku, jiwa leadership itu di mana kalian bisa menempatkan diri kalian sebagai orang yang bertanggung jawab atas mau besar mau kecil, tanggung jawabnya kalian bisa take your responsibility well. Jadi percuma kita jadi founder atau jadi apa, tapi kalian nggak punya kontribusi, maksudnya punya responsibility yang bagus. Tapi ada beberapa teman-teman aku yang memang ternyata dia founder, dia ketua, dan dia memang bisa sangat-sangat baik menjalankan itu. Aku sendiri bukan founder dari sebuah organisasi yang aku bawa kemarin. Aku menjadi seorang ketua di tahun 2022, dan itu adalah hal yang aku bawa. Jadi berbeda-beda kualifikasinya, tapi kalian mau jadi anggota pun itu kalian bisa, karena semua orang itu basicnya punya jiwa leadership masing-masing. Dan jadi tergantung bagaimana kalian menjalankan tanggung jawab kalian, itu yang akan dilihat dari kualifikasi yang ada di Wisely Academic Fellowship ini. So gitu. Wow, benar ya, emang benar. Setuju sih dengan statement bahwasanya nggak mesti harus jadi yang founder atau nggak bisa jadi ketua, siapapun presiden bisa. Jadi memang kalian mungkin aku bisa lihat bahwa kalau di sini tuh kualifikasinya adalah kalian orang-orang yang bisa memberikan impact kepada orang sekitar kalian. Mau itu dikit mau banyak, yang penting kalian tuh punya impact untuk sekitar kalian. Itu yang aku bisa lihat di Wisely Academic Fellowship ini. Dan pada saat aku kembali, tadi Sony nanya ya, aku kembali bawa apa gitu. Aku kembali bawa lumayan banyak oleh-oleh, khususnya untuk diri aku sendiri, dan aku berharap itu bisa aku implementasikan pada saat nanti aku di Indonesia untuk berkontribusi gitu ya. Jadi mungkin aku di Indonesia itu terbiasa dengan yang namanya sedikit terlambat, tapi kalau di US itu kita nggak bisa terlambat. 1 menit 2 menit itu sangat berharga bagi mereka. Itu aku bisa gunakan itu pada saat kembali. Aku berharap aku bisa gunakan itu dengan baik. Terus juga bagaimana kita bisa berkontribusi untuk non-profit organization, karena non-profit organization di Indonesia itu masih perlu diperhatikan kembali, dan menurut aku itu sangat menarik ya. Kalau di sana tuh non-profit organization-nya sangat maju gitu, sangat difasilitasi. Bahkan kampusnya itu punya sebuah gedung yang gede banget, fasilitas untuk orang-orang yang bekerja di civic engagement. Dan mereka sangat mendukung yang namanya non-profit organization, dan aku berharap itu bisa aku gunakan dan bisa aku pakai pada saat aku di Indonesia gitu. Itu yang bisa aku bilang.
Ya, menjadi pribadi yang berbeda ya dengan kegagalan. Oke, aku pengen balik lagi ke flashback ke awal. Ini tadi pengen bilang sebenarnya aku tuh udah pernah gagal. Ikutin agak salah satunya PTN. Kita nyanyi bareng hari ini. Oke, salah satunya adalah PPAN tadi dan juga beberapa program-program lain nih dan program-program internasional. Boleh tahu nggak ini ada beberapa program yang diikutin sampai ke YC? Yeah, I've been thick and through ya, thick and thin ya sebenarnya. Banyak hal yang udah aku laluin, tapi mungkin nggak sebanyak teman-teman yang lain. Tapi menurut aku hal-hal yang aku laluin ini cukup menempa dan memberikan aku pelajaran untuk aku bisa berubah di masa yang akan datang, khususnya sekarang. Jadi di tahun 2019 itu aku pernah ikut PPAN bareng Tony ya, hanya mengantar nyawa saja. Karena bener sekali. Karena aku nggak punya persiapan, bukan nggak punya persiapan, aku cuma bisa bahasa Inggris 2019. Aku nggak tahu apa itu PPAN, aku nggak tahu nggak tahu apa yang mau aku tampilin, nggak tahu apa yang aku bawa gitu. Jadi aku benar-benar ngantar nyawa 2019. Dan di 2019 itu pada saat aku pulang dari kompetisi itu aku merasa banyak hal yang berubah di diri aku, karena kakak-kakak di sana itu banyak memberikan input yang sangat positif, yang sangat membangun, konstruktif feedback untuk aku, dan memang aku bawa pulang itu sebagai oleh-oleh lagi. Dan aku ngerasa bahwa oh ternyata aku nggak sebagus itu ya, ternyata aku masih perlu banyak belajar gitu. Ketemu teman-teman, ketemu Sony yang luar biasa percaya dirinya, itu aku bisa dapetin energi Sony di sana gitu. Pas pada saat pulang, wow, ada Sony, ada si ini, ada si A, si B yang mereka punya keunikannya masing-masing, punya warnanya masing-masing. Udah dong 2019. 2020 itu kan aku memutuskan untuk tidak ikut PPAN lagi, tapi aku ada ikut kompetisi ya di kampus gitu-gitu lah ya. Terus 2021 aku coba ikut lagi. Aku coba ikut PPAN lagi karena aku ngerasa bahwa belum beres nih, harus ulang lagi gitu, karena why not lah ya, ikut lagi dong aku 2019. Di 2019 aku ikut lagi, ternyata aku cuma dapet di 10 besar kalau aku nggak salah waktu itu. Sampai 10 besar, paling nggak aku progres dari 2019 ya. Jadi progres 2019 aku cuma 65 besar ya waktu itu sama Sonia. Terus 2021 aku masuk 10 besar dan ternyata masih belum rezeki waktu itu ke Australia kalau nggak salah. Aku masih udah 10 besar, dan di 2022 aku ikut lagi itu 10 besar lagi, tapi untuk yang di Korea. Dan ternyata aku belum dapet. 2022 ternyata belum rezeki aku PPAN. Akhirnya aku memutuskan untuk ikut YCLI juga, program regional kalau nggak salah, workshop regional aku lupa di mana, di Malaysia. Ternyata aku masih rejected, aku belum dapat rezeki lagi. No problem, aku bilang kan. Terus pada saat 2022 lagi aku mencoba, karena aku kan sekarang pindah ke Bandung ya, aku kuliah, alhamdulillah kuliah keterima ya. Terus di 2022 aku merasa aku sepertinya butuh beasiswa deh. Akhirnya aku daftar beasiswa unggulan dari pemerintah Indonesia. Terus ternyata aku masih belum keterima, dan itu aku daftarnya bareng sama YCLI, beasiswa unggulan dan YCLI Academic Fellowship. Dan aku dapat penolakan dari beasiswa unggulan ini, dan ternyata itu cukup membuat hati aku broken heart ya, karena aku sangat berharap untuk dapetin itu. Ternyata ya udah deh, nggak apa-apa. Terus aku mikir gini, Sony, waktu aku ditolak sama beasiswa unggulan, oh no, beasiswa Indonesia aja menolakku. Aku bilang, jadi kayak YCLI Academy kan bareng daftarnya, jadi aku mikir kayak kayaknya nggak akan dapet juga deh. Ya udahlah, semoga aku bisa nggak sebroken heart yang sebelumnya. Tapi ternyata di 2023 Januari aku dapat email dari YCLI tepat setelah hari ulang tahun aku ya. Jadi aku dapat email diterima, dan menurut aku itu adalah hadiah ulang tahun terbaik yang pernah aku dapat sih. Iya, di tahun 2023. Alhamdulillah. Wow, keren. Ternyata hadiah ulang tahunnya adalah jalan-jalan ke Amerika. Iya, alhamdulillah. Itu sih yang udah aku laluin, dan semua hal yang aku laluin itu, mau dia diterima ataupun bukan menolak ya, belum rezeki aku bisa bilang semuanya itu merubah aku banyak sedikit
itu merubah aku dari segi apapun ya, dari pola pikir, dari ketangguhan aku untuk belajar lagi gitu. Itu sangat merubah aku sih, dan aku bersyukur banget aku mendapatkan kesempatan untuk belajar lagi, karena aku pernah dengar katanya kegagalan itu adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa belajar lagi, dan aku bisa gunakan semua kegagalan aku untuk belajar lagi. Oh, aku setuju banget, banyak banget insight yang aku dapatin hari ini, benar-benar ya. Jadi itu udah akan bantuin sama sini untuk sana sini data, kemudian data esainya, terus upload lagi, ini dan itu kan. Tapi menariknya di highlightnya ternyata kita bisa sama perahu yang sama. Ternyata Yuyun hadiah ulang tahunnya adalah ke Amerika. Kalau aku kemarin pas banget hadiah ulang tahun itu pas aku berada di Malaysia. Aku tuh dapat program, itu ulang tahun aku ke Malaysia. Aku jadinya waktu itu kayak ngerasa 2018 ya, 2018 tuh kayak oh ini pemberian sebenarnya dari Allah tuh kayak aku di celebrate sama orang-orang di luar negeri di Malaysia kayak itu juga pas hari itu juga gitu pikir gitu kan. Jadi ingat flashback masa lalu juga. Nah Yun tadi ada yang tanya ternyata di sini Kak Feniana Kalina ya itu kan tahu Kak Fenia dia bilang seperti ini, perubahan apa yang paling terasa dari kakak setelah ikut fellowship ini? Dia pengen detail perubahan selain dari mentor. Ada satu perubahan yang menurut aku adalah oleh-oleh terbaik yang aku bawa dari US adalah bagaimana aku melihat bahwa dunia itu nggak sesempit yang aku bayangkan, nggak cuman hitam dan putih saja, baik dan buruk. Ternyata pada saat aku di US, dunia itu seberwarna itu dan seluas itu, jenisnya banyak banget. Kalian bisa ketemu orang yang mungkin di sana yang akan mengejutkan kalian, yang mungkin aku belum pernah temuin di Indonesia. Aku bahkan di Indonesia ini mungkin contoh kecilnya adalah di sana bagaimana orang itu sangat menghargai waktu, dan aku bisa lihat wow 1 menit 2 menit itu sangat dihitung banget, sangat berharga banget. Jadi walaupun itu adalah dosen, mau dia profesor, mau dokter, kalau misalnya dia bilang oh ya meet me in 5 minutes, berarti dia beneran nunggu kita dalam 5 menit itu, dan 5 menit dia benar-benar berada di sana. Dan menurut aku itu wow, bagaimana mereka sangat menghargai waktu walaupun cuma ketemu sama aku yang cuma mahasiswa dia aja. Terus ada lagi satu hal yang aku bisa bilang dari di sana itu bagaimana mereka sangat menghargai apa yang mereka katakan sama kita. Jadi aku banyak bertemu sama dosen gitu ya, sama profesor di sana. Jadi mereka itu misalnya kita gini deh, kita ketemu, kita ngobrol ya. Oke, nanti di cultural night aku akan pakai baju batik Jambi ya nanti. Kamu harus lihat. Terus dia bilang gini, oh oke Yuyun, I'm gonna wait and I'm gonna see you wearing that dress. Dan kamu tahu pada saat di cultural night, pada saat aku datang, bapak ini namanya Val, kita panggilnya Val. Val ini berdiri nyambut aku, benar-benar nyambut. Oh my God, Yuyun, you wearing that? You still remember how to you have promised to me. Dan aku ngerasa bahwa mereka tuh seingat itu apa yang mereka bilang. Bahkan maksudnya cuman aku doang gitu loh. Aku cuma mahasiswa biasa gitu kan. Tapi mereka tuh bisa ingat apa yang mereka janjikan sama kita. Oh my God, you look so beautiful. You look so gorgeous with this dress. Dia bilang gitu kan. Dan aku ngerasa bahwa mungkin aku kurang familiar dengan hal tersebut di Indonesia, tapi di sana mereka sangat menghargai kita walaupun umur berapapun kita, mau kita sekecil dan sebocil apapun, mereka ingat dan mereka akan menghargai apa yang kita bilang sama mereka, ataupun yang mereka bilang sama kita mereka ingat. Atau aku kadang kaget gitu ya, kok dia masih ingat ya apa yang aku bilang, padahal aku aja kadang lupa. Terus ada juga kayak beberapa hal gini, ada satu hal yang sangat menyentuh aku tentang agama ya di sana, khususnya tentang agama. Mungkin aku di Indonesia tuh ngerasa bahwa agama itu ya udah kita masing-masing aja lah ya gitu, agama aku ngerasa seperti itu dulu. Tapi ternyata pada saat di sana aku sempat ngerasa takut karena aku seorang muslim. Aku sempat kepikiran mana aku puasa, aku lebaran di sana, aku jujur waktu itu agak takut gitu ya. Tapi ternyata pada saat di sana mereka bahkan punya sebuah non-profit organization disebut dengan Trifate. Trifate ini adalah sebuah wilayah yang di dalamnya itu ada 3 jenis
ada 3 jenis tempat ibadah. Ada Temple Israel, tempat orang Yahudi beribadah, ada church, tempat orang Kristen untuk beribadah, dan ada mosque atau masjid, tempat orang Islam beribadah. Dan itu di satu tempat, gedungnya itu di satu wilayah, dan kita mengunjungi tempat-tempat itu. Dan aku ngerasa bahwa di tempat itu sangat damai gitu ya, karena aku bahkan mau nangis di sana, kayak Masya Allah. Dan kita terkadang di tempat aku ya, khususnya di tempat aku tuh terkadang kita masih ngeributin agama gitu loh, kayak enggak, agama aku paling ini, agama kamu paling enggak, agama aku seperti ini ABC. Di sana enggak, mereka tuh udah nggak ngeributin itu, mereka bahkan punya tempat yang sama untuk beribadah di satu wilayah yang sama. Dan aku ngerasa bahwa itu bisa aku bawa pulang ke Indonesia. Dan bahkan pada saat lebaran pun kita punya program director, kita panggilnya dia Patrick. Patrick ini seorang Christian. Di hari lebaran dia anterin kita ke masjid untuk sholat Id di Masjid American Muslim Institute itu, anterin. Dan dia bahkan nganterin kita pakai mobil baru dia, saking spesialnya hari itu buat kita. Dia bilang gini, Yuyun, no worry, aku pernah sholat di India dan 1000 orang Muslim di sana, aku sendiri yang Kristen dan aku ikut sholat Id, dia bilang. Jadi hari ini adalah hari spesial kalian, aku pakai mobil baru aku, dan mobil ini adalah mobil keluaran terbaru di sini, mobilnya mobil hybrid, dia bilang. Ini khusus untuk kalian bertiga, kan ada 3 orang yang sholat Id waktu itu. Dia anterin, padahal hari itu bukan tugas dia untuk berada di program kita, dan dia anterin kita ke kita sebutnya itu kayak state capital atau kantor gubernurnya Nebraska, anterin kita 1 jam. Dia anterin kita 1 jam untuk ke sana. Dan aku ngerasa, wow, amazing banget ya. Maksudnya sangat dihargai gitu agama kita. Kita saling menghargai. Dan ada satu pesan yang aku ingat dari beliau gitu, dari Patrick. Dia bilang gini, Yuyun, you have to tell about your religion to the others because they are very curious to your religion, katanya. Mereka tuh sangat penasaran, kamu harus kasih tahu tentang agama kamu harus jelaskan dengan semangat. Dan aku bisa bilang bahwa itu sangat menenangkan aku di sana. Itu merubah pikiran aku bahwa agama itu seluas itu gitu loh. Kadang kita masih mengkotak-kotakan orang karena agamanya, tapi di sana aku ngerasa mereka nggak ada ngejudge aku sebagai seorang muslim. Dan mereka sangat mensupport semua kegiatan keagamaan aku. Bahkan pada saat kita makan pun mereka selalu kayak, there you have to find there are a halal restaurant, you can find that, you can eat there. Mereka tuh sangat, di sini ada makanan halal, kamu makan di sana, kalian bisa makan di sana. Ini nggak halal, Yuyun, you cannot eat it. Dan itu aku merasa mereka taking care of me a lot gitu, dan aku bersyukur banget Sony di sana. Itu yang aku bisa syukurin. Dan teman-teman aku pun yang sesama fellowship itu sangat menghargai banget ya, sangat menghargai. Bahkan mereka kadang tuh agak punya pertanyaan yang lucu-lucu karena mereka memang nggak tahu ya. Misalnya pertanyaannya kayak, Yuyun, kamu kenapa puasa? Kenapa kamu harus gak makan? Kenapa kamu harus sholat? Kenapa kamu harus pakai jilbab? Yang seperti itu. Dan aku ngejawabnya tuh, aku harus jawab apa nih? Yang awalnya aku gak kepikiran sama pertanyaan itu, ternyata aku bisa menemukan jawabannya di Amerika. Itu adalah salah satu perspektif yang berubah dari diri aku pada saat aku pulang. Siapa aja nih nonton nih? Ada question again from Husnul Yakin 997. Aku belum dapat pengumuman Kak, masih nunggu banget. Semoga translation the question. Sebagai juga Kak. Halo. Dia lagi nunggu pengumuman. Mungkin kita kasih kayak pengumuman harusnya seperti apa, maybe. Sorry Sony, aku nggak denger. Gimana? Husnul Yakin 967 ya, itu bertanya, aku belum dapat pengumuman Kak, banget kira-kira mungkin tidak sebelum nunggu langsung ngapain? Kita mau berdoa dulu. Oh ya Husnul, ya good luck ya untuk aplikasinya, semoga segera dapat feedback atau dapat informasi lanjutan dari pihak Embassy Jakartanya ya. Good luck for you. Back to leg. Jangan sebelumnya udah sama Yuyun udah di koreksi nih esai dan sebagainya ya kan. Husnul keren sih, Husnul keren.
Ya, oke, baik. Mungkin tadi kita bahas tentang pre-program, kemudian sekarang kita mau coba nih bahas sebenarnya ya di dalam scope-nya kira-kira sekolah itu apa aja sih kalau kita nggak bisa fokusin Sony, sorry, suaranya putus-putus, aku nggak bisa dengar dengan clear. sekarang udah lebih bagus, Ya, udah lebih bagus ya. Nah, tadi kita udah berbicara tentang pre-program, sekarang lagi kita bahas formnya ya dari atau registrasinya dari Wisely Academy Fellowship. Itu di dalamnya apa aja selain dari maksudnya cakupan programnya ya? Isi programnya apa aja gitu? ya, isi programnya sekaligus dengan kan itu biasanya mengisi dulu kan di formulir online begitu ya. Iya nggak? Ini maksudnya pada saat daftar atau udah pada saat udah keterima? Pada saat daftar. Oh, pada saat daftar. Pada saat daftar. Oh iya, pada saat daftar itu nanti ada sebuah form yang harus kita isi, ya sebuah form yang harus kita isi, Google Form dari US Embassy yang ada di Jakarta. Terus juga nanti ada essay singkat, personal statement 250 kata yang harus kita buat tentang kepemimpinan kita, khususnya tentang program yang kita buat. Terus juga nanti ada sebuah form, ada 1 form yang harus kita isi. Itu kalau menurut aku pribadi itu mirip kayak CV ya, kayak CV. Jadi kayak tentang diri kalian, tentang pendidikan yang udah kalian jalani, atau kegiatan-kegiatan yang pernah kalian lewatin, atau apalagi ya, waktu itu achievement juga masuk di situ, itu bisa dimasukkan, dan beberapa organisasi yang memang kalian ikutin. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Dan untuk personal statement-nya itu 250 kata. Menurut aku itu sangat challenging karena dia sangat pendek, tapi kita harus menjelaskan tentang diri kita di 250 kata itu. Dan teman-teman yang mungkin berminat untuk ikut itu bisa banget buat persiapkanlah dari sekarang, karena 250 kata itu pendek, tapi kalian harus menjelaskannya dengan sangat maksimal. Jadi mungkin bisa dibantu sama teman-teman, bisa dilihatin dari senior-seniornya atau teman-teman sesama yang mau daftar, itu bisa banget. Dia akan sangat membantu, peer review itu sangat membantu kalau kata aku. Jadi harus disiapkan. Baik, setelah daftar terus kita kan misalnya ternyata kemudian udah kepilih. Nah, apa nih step-step selanjutnya setelah kita kepilih? Oh ya, pada saat kita udah isi Google Form-nya, nanti kan kita tinggal tunggu tuh dapat email dari US Embassy-nya. Aku kurang tahu kalau misalnya nggak diterima atau nggak diterima itu dapat email atau enggak. Tapi kalau misalnya kalian masuk ke fase selanjutnya, itu adalah interview, kalian akan dapat email dari sana untuk dapat jadwal interview, dan itu akan sangat mepet banget waktunya. Kalau aku kemarin itu dapat email interviewnya mungkin 4 hari atau 3 hari sebelum interview ya, jadi aku nggak punya persiapan yang banyak. Jadi waktu itu aku pada saat interview bener-bener nggak kemana-mana, jadi aku bener-bener nyiapin interviewnya. Dan setelah interview, di hari interview itu kalian cuma punya waktu 15 menit atau 20 menit untuk jelasin diri kalian, dan mungkin konfirmasi tentang application-nya. Baru nanti setelah itu tinggal tunggu, mungkin dalam waktu sebulan lebih lah, kalian akan dapat email diterima atau nggak diterimanya dari USMC. Itu salah satu proses dari pendaftarannya. Oke. Dan jadi harus tadi kan kita tinggal nunggu pengumuman, kita mungkin pengumuman interview mungkin udah kelihatan dong kan. Benar. Kira interviewnya menurut Yuyun susah nggak? Interviewnya susah atau enggak? Susah atau enggak ya? Kalau menurut pengalaman aku, interviewnya lumayan challenging ya, sangat challenging gitu. Kenapa? Karena aku menyiapkannya tuh dalam waktu finalisasinya dalam tiga hari itu. Aku nggak kemana-mana, aku persiapkan, aku tanya teman-teman, aku minta bantu sama teman-teman untuk bisa bantuin aku mock-up interview, dan itu akan sangat ngebantu ya. Jadi kita bisa dapat input mungkin tentang bahasa Inggris, tentang pembawaan atau yang lain-lain. Nah, untuk aku pribadi pada saat interview, it was very challenging because ada beberapa orang yang akan interview kita, termasuk native speaker-nya dari sana. Terus juga apalagi ya,
Dan waktu itu lebih challenging lagi karena aku sebelum waktunya giliran aku interview itu gempa yang cukup besar di Bandung. Jadi gempanya tuh bener-bener gede, yang bikin pintu tuh bener-bener goyang gini. Jadi sangat challenging banget sih waktu itu. Dan ya tapi aku yakin teman-teman semua pasti bisa, karena isinya interview itu kurang lebih adalah konfirmasi dari esai yang kalian punya dan aplikasi yang kalian punya. Ada fansnya Kak Yuyun, halo Alfi, halo William, halo Kak Suci dan teman-teman semua. Oke, baik, sudah cukup clear. Itu baru pengumuman ya kan, dan ternyata kalau kita terima itu apa sih yang harus kita selanjutnya, mungkin apa sih kalian seperti apa nih? Oke, kalau misalnya di aplikasi pertama kali kalian isi Google Form itu adalah kalian kan udah diberi persyaratan untuk punya paspor. Paspor itu menurut aku, saran aku ya, kalian udah punya paspor pada saat kalian daftar, karena kita nggak akan pernah tahu. Terus apalagi ya, paspor itu kalian sendiri yang buat, dan pada saat diterima nanti kalian akan dipersiapkan untuk bikin visa di Jakarta nanti, dan kalian akan bikin visanya bareng sama teman-teman Indonesia lain, bikin visa, dan itu semua akan diganti karena semuanya diakomodasi sama mereka, disediakan. Kalian tinggal datang aja, hotel, transportasi, makan, semuanya udah disiapin sama mereka. Terus juga udah tinggal visa, dan setelah visa jadi nanti kalian tinggal tunggu tiket pesawat untuk berangkat ke sana. Udah kalian berangkat, udah kalian tinggal jalanin programnya, semuanya udah disediain. Jadi kalian tinggal siapkan barang-barang pribadi yang kalian butuhkan aja sih. Oke. Menarik nih. Setelah lulus kita harus pembuatan visa, kemudian kita harus berangkat ya. Kira-kira waktunya berapa kalau misalnya dihitung pembuatan visanya, kemudian penerbangannya ke Amerikanya kapan dan sebagainya. Terus program-program visanya juga gimana? Gitu. Kalau visa itu ya kurang lebih akan dibuat sebulan sebelum berangkat kalau aku nggak salah ya. Itu akan dipersiapkan sama mereka yang bikin semua appointment dan semua persyaratannya itu mereka yang sediakan. Jadi kita tinggal bikin foto aja. Udah itu bentar nanti bakalan dapat tiket pesawat sebelum kalian berangkat. So don't worry, semuanya udah disiapin. Ya, jadi kalian jika punya pertanyaan, kalian tinggal proaktif aja untuk nanya sama pihak dari YC-nya, karena mereka tuh sangat welcome banget. Mereka akan selalu menjawab pertanyaan kalian, akan selalu punya solusi untuk semua permasalahan kalian. So don't worry, just enjoy. Kalau kalian udah diterima, itu udah kalian tinggal ikhlas dan bersyukur aja karena semuanya udah disediakan. Oke, dan programnya di sana gimana tuh? Di Amerika? Program-program di sana ya tinggal dijalanin aja sih kalau kata aku, karena semuanya itu programnya berbagai jenis ya, mulai dari seperti yang aku jelasin tadi, ada kelas, programnya di kelas kita belajar NGO, ada juga kita mengunjungi NGO, ada volunteering di NGO juga, ada juga kita punya, karena di setiap kampus itu ya kalau di Amerika dia itu selalu punya kegiatan acara ya di kampusnya, dan itu kalian bisa ikutin, feel free to join. Kalian mau masuk kelas apapun itu kalian tinggal bilang sama fasilitator kalian pengen belajar ini, kalian pengen ketemu si ini, kalian tinggal bilang aja, itu akan akomodir sama mereka, dan kalian tinggal, menurut aku tinggal nanya aja deh, karena mereka tuh sangat welcome banget. Dan semua programnya itu, oh ya, di programnya itu nggak cuma belajar, jadi kalian bakalan ada yang namanya ada sedikit tour ya, weekend tour ke South Dakota. Kalau kita kemarin kita ke South Dakota dan Iowa dalam 3 hari, dan itu semua diakomodasi sama mereka. Kita ke Rushmore Mountain, kita ke Badlands. Kalau teman-teman yang di Arizona itu mereka ke Grand Canyon ya, itu seru banget. Terus kita banyak experience hal-hal baru juga di South Dakota dan Iowa. Baru nanti pada saat kembali kita menjalankan program lagi, dan di 2 minggu setelah itu kita kan 4 minggu nih di Omaha, nanti 1 minggunya itu kita di New York dan Washington DC. Jadi kita di sana baru full trip kalau di New York sama di DC. Wow, banyak ya teman-teman juga. Cukup menarik sih, sangat menarik sekali ya, dari dulu kan juga seperti
Dan dengar-dengar katanya si Yuni, Yuni berada di Bandung ya sekarang ya? Iya, aku berada di Bandung sekarang. Jadi pada saat pulang, berangkat dan setelah program pun aku di Bandung lanjutin kegiatan yang ada di Bandung. Ngedengar lanjutin studi. Iya benar. Aku sedang melanjutkan studi aku S2 di UPI ya, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Udah di semester 2 dan ya mau lanjut nanti semester 3 dan semester 4 lagi untuk nyelesainnya. Mohon doanya ya Sony. Ini beasiswa juga ya, dengar ya? Oh no, aku pribadi. Kalau studinya aku masih pribadi. Tapi bentar lagi mungkin bakalan melanjutkan karir yang positif. Amin. Semoga dari situ. US. Amin. US ya? Amin. Ke US S3-nya. Mana yang menerima aku, mana yang rezekinya aku. Iya benar banget tadi kan. Dan saya dengar kan, ternyata Yuyun udah lanjut S2 juga ya kayak gitu di Bandung. Nah, ini pertanyaan terakhir sih, apa ya? Kalau misalnya bisa diulang kembali gitu, kita flashback. Kira-kira setelah Allah berikan kita kesempatan untuk mengikuti ajang yang tentu lolos, kira-kira menurut Yuyun sendiri apa sih yang kurang? Kenapa sepertinya itu bisa gagal? Sorry, boleh diulang lagi nggak? Kayak gini, kita kan kalau kita flashback nih, kita ternyata Yuyun udah diberikan kesempatan untuk ke US, ke Amerika, setelah melewati kegagalan yang sebelumnya terjadi. Nah, kira-kira dari pemberian tadi, kalau kita bicara sistem trik kan sudah disampaikan semua sama Yuyun tadi. Jadi sekarang tentang flashback masa lalu. Kira-kira apa sih yang kurang dari tim sendiri? Kemarin itu bisa gagal. Kalau ngomongin kurang, aku pasti selalu punya kekurangan. Sampai sekarang pun pasti ada kekurangan. Pada saat aku menjalankan program ini pun ada kekurangan. Tapi kalau memang aku punya kesempatan untuk merubah hal yang pernah terjadi, aku bisa bilang aku nggak mau merubah apapun yang terjadi, yang udah berlalu. Karena semua kegagalan yang aku punya, semua rintangan yang aku laluin itu sedikit banyak banget menempa aku untuk menjadi yang sekarang. Kalau misalnya aku nggak ngelaluin kegagalan itu, mungkin aku tidak akan berada di titik ini gitu. Aku nggak bisa bilang bahwa aku di titik yang paling tinggi dari siapapun, tapi aku bisa bilang bahwa sekarang aku berada di titik yang mungkin aku idam-idamkan pada saat dulu. Mungkin aku pengen banget jadi yang pengen sekarang, yang aku sekarang ini. Karena kegagalan itu mau nggak mau menempa aku untuk berdiri sekarang gitu. Kalau aku nggak melalui itu, mungkin aku tidak akan berada di sini gitu. Mungkin aku akan berada di situ terus. Dan aku bisa bilang bahwa untuk berada di titik ini, aku banyak banget ngelewatin comfort zone aku. Zona nyaman aku buat ketemu orang, zona nyaman aku buat yang mana aku nggak terlalu nyaman buat ketemu orang baru ataupun berada di luar sama teman-teman. Ternyata pada saat aku ngelewatin batasan-batasan itu, ada hal-hal baru yang bisa aku dapetin, ada hal-hal baru yang bisa aku pelajarin lagi dari orang-orang baru. Nggak cuma dari orang yang seumuran aku banyak bergaul sama orang yang mungkin udah berkeluarga, yang mana ibu-ibu dari murid-murid aku di sekolah, mereka banyak kasih aku pandangan-pandangan sama banyak hal, ataupun aku ketemu sama murid-murid aku yang kecil-kecil, mereka memberikan aku pelajaran dan membuat pandangan aku tuh banyak berubah ketemu sama mereka. Dan aku bisa bilang bahwa aku banyak belajar hal dari anak-anak yang pernah aku temui, karena mereka punya dunianya masing-masing, mereka unik, mereka itu keren-keren, dan aku bisa belajar banyak hal dari mereka. Dan untuk sampai saat ini aku bisa bilang bahwa mereka itu berkontribusi banyak sama aku. Dan di tahun 2022 itu kan aku nulis buku ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang baca buku aku, di dalam buku itu banyak banget nama-nama anak-anak. Misalnya di dialog itu kan yang aku bikin, itu semuanya adalah nama-nama murid-murid aku yang menurut aku sangat berjasa buat hidup aku sendiri gitu. Dan teman-teman aku di situ ada nama-nama mereka di situ. Dan ya, jadi apapun yang udah pernah aku laluin, aku jujur tidak pernah menyesali itu.
mungkin aku merasa bahwa oh ternyata ada yang kurang ya. Oke, berarti aku harus laluin dan aku harus belajar lagi. Seperti yang aku bilang tadi, kalau kegagalan itu adalah kesempatan kita buat belajar lagi. Dan your life begins in the end of your comfort zone. Jadi kalian harus mulai untuk keluar dari zona nyaman terkadang gitu lah, untuk belajar hal baru. Mantap ya. Tidak perlu ada kata penyesalan buat yang sudah dilaluin kayak gitu ya. Ya udah kekurangan saya sebelumnya juga akan saya pelajari kembali dan saya akan buktikan bahwasanya saya bisa. Menarik juga tuh Yun ya. Berarti sekarang Yun selain dari saya S2 itu ngapain proyek apa aja lagi nih selain itu dari? Sorry gimana Sani? I'm sorry. Selain dari fokus S2, mungkin sekarang lagi ngebimbel atau apa gitu. Oh, iya, jadi aku kerja di kampus, aku kan di UPI nih, di UPI itu ada balai bahasanya, jadi aku kerja di sana di balai bahasa, itu ngajar bahasa Inggris, General English, itu untuk teman-teman, ada juga sih ngajar yang teman-teman S1, S2, ada juga, dan aku ngajar di lab school-nya yang punya UPI, aku ngajar di situ, dan aku juga punya kerjaan lain di luar, di ngajar coding gitu buat anak-anak, itu yang salah satu kegiatan aku saat ini selain kuliah. Coding? Iya. Scratch? Yeah, it's a coding like making animation or games, but for kids. So I teach that for kids. Scratch or Python? Scratch Both. or Python? We have many kind of application. Ada Python, ada Roblox, ada Scratch, ada what is it, Construct. Tapi aku nggak ngajar yang advance ya. Aku masih ngajar yang basic, so yeah. How do you like that? I love it. I like it. Why? Karena aku kan bisa dibilang bertahun-tahun ngajarnya bahasa Inggris doang. Tapi di sini aku nggak hanya bisa mengimplementasikan bahasa Inggris, tapi aku bisa belajar hal baru, yaitu adalah coding. Ternyata coding itu sangat berkontribusi buat anak-anak untuk mengebantu mereka mengembangkan pola berpikir mereka, problem solving, social skill, analytical thinking, dan semuanya. Dan aku banyak belajar di tempat kerja aku yang sekarang ini. Itu sih yang aku bisa bilang. Aku bisa belajar lebih baru lagi. Okay, I guess that's for my question. And put it together really impressive. Okay, kapan-kapan saya juga bakal kontak Jun deh untuk nanya tentang coding juga ya. Ya. Oke, itu aja tuh Yun untuk bincang kali ini. Mungkin suatu saat kita akan bincang lagi dengan topik atau pembahasan yang berbeda. Dan saya harap nanti ke depannya Yun bisa sukses kembali, lebih sukses maksud saya, ya lebih sukses lagi. Saya juga tadi yang dunia perkuliahannya ya, S2-nya, kemudian kan kerja juga di balai bahasa, dan juga coding, mengajar coding juga buat anak-anak. Semoga makin sukses, lancar, dan banyak juga pendapatannya gitu ya. Dan ditunggu nih adventure selanjutnya, mungkin mau ke negara mana lagi ataupun program apa lagi gitu, dan kita bisa ceritanya hal itu, kita bisa membagikan inspirasi-inspirasi yang kita punya kepada orang lain. Amin, amin. Aku juga thank you banget ya Sony udah ngobrol sama aku. Thank you banget ya ngobrol sama aku. Ya, gimana? Of course. Ya. Mungkin dulu kita pernah ngobrol bareng. Saya masih ingat banget waktu kita pernah ngobrol terakhir di KPM 2019. Kita membicarakan tentang kita ini kayaknya bukan siapa-siapa ya kayak gitu. Dan kita pengen ngebuktiin itu gitu ya. Kita pengen ngebuktiin bahwa kita nih dalam kompetisi bisa berbeda dari yang sebelumnya gitu. Kita punya mimpi dan ternyata Allah pertemukan kita lagi di bulan yang kita gitu. Ya kan? Bahas soal topik yang aku itu bisa bermanfaat buat orang yang pengen kualitas terus. Ada aja ya kesempatan kita tuh. Thank you banget ya Yun ya. Iya, thank you banget ya Sony buat teman-teman semua yang udah join. Thank you juga buat Sony, thank you. Good luck buat apapun yang sedang Sony lakukan. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Ya, Yun. Itu aja untuk hari ini ya. Saya tutup Yun. Selamat sore. Bye bye. Sore, bye bye. Ya, bye.